Saudara-saudaraku, boleh saya minta bantu agar informasi ini bisa dibagikan, bisa di-share kepada saudara-saudara kita netizen pencari kebenaran dimanapun Anda berada. Nanti dibantu share saja apa yang kita sampaikan, melihat terkait fakta-fakta persidangan yang terjadi terhadap Saudara MSAT putra Kiai Jombang. Mana itu seremoniknya sudah ada? Saya cek dulu kan sudah ada. Saya baru bisa live jam segini tapi tidak apa-apa. Yang penting video ini lost doll, tidak ada edit-editan. Jadi yang saya sampaikan pokoknya full live streaming. Sebentar ya. Saya pasang seremonik dulu. Oke. Cek ada suaranya. Oke, ada suaranya enggak? Ikut gabung Gus, monggo silakan. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada, oke. Jelas ya suaranya ya. Ada, oke ya. Oh ya, untuk masalah Malang, stadion yang terjadi kemarin, kita ikut berbelasungkawa juga, ikut berduka atas meninggalnya saudara-saudara kita. Sekian ratus lebih orang meninggal, kita ikut berbelasungkawa juga, kita juga sambung Fatihah ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa ya. Nanti juga besok kita insya Allah mau investigasi di Malang ya, di stadion tersebut. Saudara-saudaraku, ini saya akan sedikit saya sampaikan. Ini perlu penting sekali saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada harus tahu. Kasus yang MSAT putra Kiai Jombang ternyata ini sudah terbongkar motifnya apa. Melihat dari fakta-fakta persidangan. Jadi yang kita sampaikan adalah opini ini saya keluarkan di sini berdasarkan melihat fakta-fakta persidangan. Jadi ternyata ternyata kasus MSAT putra Kiai Jombang yang dakwaannya adalah kasus pencabulan, pemerkosaan, bahkan dihantam oleh 3 pasal. Ternyata ketika kita mentelaah, mengkaji dari semua itu fakta-fakta persidangan, ternyata kasus ini adalah kasus sakit hati. Ya, saya tidak membahas yang lain dulu. Jadi saya membahas untuk sang pelapor atau yang mengaku korban, yang merasa menjadi korban pencabulan, pemerkosaan, yang dulu informasi yang paling booming ya kan di jagat maya penghakiman opini ini adalah pemerkosaan, pencabulan santriwati belasan bahkan di bawah umur bahkan. Waduh, ini keren sekali ya. Ternyata tidak ada yang namanya korban di bawah umur. Jangankan kita berbicara korban pemerkosaan dan pencabulan pun tidak ada. Mana ada santriwati belasan yang menjadi korban? Mana ada santriwati di bawah umur? Yang jadi pertanyaan kan itu. Ternyata saudaraku, ini sudah terbongkar motif di balik ini semua. Ternyata motifnya adalah motif yang sakit hati. Jadi ternyata dulu itu pernah orang yang sama. Korban ini melapor, dicabut tidak, tetapi SP3. Ini berakhir dengan kekeluargaan saat itu karena apa? Apa yang disampaikan oleh korban ini adalah fitnah. Gitu loh. Jadi mau damai apa enggak, kasarannya begitu. Kamu mau damai, mau kekeluargaan apa enggak, karena kamu sudah membuat fitnah nih. Masa saya dituduh sebagai pencabulan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Ternyata motif dibalik ini semua saudara-saudara, ini adalah kasus sakit hati. Akhirnya beberapa pihak orang yang menumpang ini sangat banyak sekali dijadikan alat untuk menumbangkan putra kiai tersebut. Namanya
saudara Subegi ini atau MSAT inisialnya. Lalu motif yang sangat sederhana yang gampang dipahami apa? Nah, ceritanya begini ya. Memang perempuan tersebut itu suka sama saudara MSAT. Ya, ini saya bisa bertanggung jawabkan apa yang saya sampaikan di sini. Wanita tersebut itu sangat mencintai MSAT. Nah, ketika MSAT sendiri ini sudah punya istri, pertimbangannya juga banyak. Seandainya, nah kalau di Indonesia ini sudah wajar lah ya, apalagi seorang tokoh atau seorang putra kiai ya, menikah lebih dari satu ini kan juga diperbolehkan. Tetapi menimbang banyak pertimbangan ini terhadap karakter seorang wanita tersebut yang menyukai MSAT, ternyata tidak masuk. Lah, ketika perempuan ini, siapa sih yang nggak mau dinikahi sama MSAT? Kaya bro, punya pabrik rokok bro, punya hotel bro, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Siapa yang tidak suka sama MSAT? Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok timbulnya adalah pelaporan? Ya memang karena itu, tidak jadi nikah dia bikin laporan. Dari dulu itu bikin laporan yang hal-hal yang konyol. Dan ini sebetulnya di luar dakwaan ya. Cerita ini di luar dakwaan dan tidak ada dalam dakwaan. Ya. Makanya dari kemarin kita menyampaikan itu apa adanya. Ada cat sayang-sayangan. Ada cinta-cintaan. Nah, ini tidak ada dalam dakwaan. Yang ada dakwaan adalah tentang pencabulan. Tentang pemerkosaan. Ayo. Kalian saudara-saudaraku, hati-hati loh kalian kalau berhubungan dengan seseorang. Kalian kalau pacaran dengan seseorang, hati-hati. Kalau nggak jodoh, nggak sampai ke jenjang perkawinan, Anda bisa dituntut nanti. Bisa dengan segala macam rekayasa seperti ini. Ayo. Fix, ini adalah fitnah, ini adalah kasus rekayasa. Jadi yang paling ringan adalah dugaannya. Ini si perempuan ini suka sekali dengan yang namanya MSAT. Yang tadi saya sampaikan, siapa yang tidak suka sama MSAT? Orang kaya bro, putra kiai yang disegani. Tokoh, musisi. Lah bagi MSAT kalau saya analisa, bagi seorang MSAT, putra kiai kondang satu, putra seorang mursyid kedua, putra seorang tokoh ulama besar, ya kan? Beliau juga seorang musisi, ya, temannya artis-artis semua, termasuk band padi, slang dan lain sebagainya itu teman-teman beliau semua, ya. Dan banyak dari kalangan-kalangan wanita-wanita artis juga yang suka sama beliau. Jangan orang perempuan tersebut yang saat ini menjadi teriak-teriak nangis pura-puranya, ya hancur masa depan saya. Saya tujuannya di sini untuk mencari ilmu. Bohong saudara. Miris enggak? Bohong. Apakah ini dunia pesantren mau dilumpuhkan oleh sekelompok orang-orang seperti ini? Dengan modal nangis, bikin action, ngomongnya pintar sekali. Di video begini, hidup saya hancur. Makanya saya memberanikan diri, saya berteriak. Saya dicabuli, saya diperkosa, masa depan saya hilang. Kata siapa? Cinta-cintaan, sayang-sayangan, miris tidak? Terus habis itu diviralin ketika ada video yang menyentuh hati masyarakat. Apalagi masyarakat awam nih, wih, yang kira-kira gampang, jiwa sosial, jiwa kemanusiaannya pada tumbuh, waduh, jiwa kasihan, wah. Jiwa manusiawinya pada tumbuh semua, pasti akan, ini perempuan kasihan banget, ini perempuan harus dibela, ini kita harus perjuangkan, ayo kita viralkan, bla 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 bla. Nah ini adalah fakta. Ini saya mengambil dari fakta persidangan. Saksi korban dia ngomong seperti apa, ya kan? Ini kita ambil rentetan ini dari beberapa pihak yang mengikuti persidangan ya, karena apa? Persidangan ini kan tertutup ya, kasus-kasus yang seperti ini. Tetapi kita hanya dengar dari apa yang disampaikan oleh JPU, apa yang disampaikan oleh penasehat hukumnya, para PH-nya saudara MSAT ini.
yang sedang berproses dalam persidangan. Kita ambil itu, kita analisa itu gitu. Nah, cerita-cerita tadi itu tidak ada dalam dakwaan, tetapi disampaikan. JPU menyampaikan tidak ada yang dalam dakwaan. Bahkan kasus dalam dakwaan itu adalah cabul, pemerkosaan. Ngeri nggak? Ngeri. Anda kalau dengar benci nggak orang awam? Benci. Mosok putra kiai kok memperkosa, kan begitu pasti. Mosok putranya Mbak Yaitar kok mencabuli. Wih, apalagi dicabuli santriwati men. Wih, ngeri ya. Wih, di bawah umur ini, ya Allah ini hancur. Waduh, pesantren, dunia pesantren ini hancur. Apalagi orang-orang yang nggak suka dengan pesantren. Ngeri kan? Faktanya, apakah ada belasan santriwati di bawah umur yang dicabuli, yang diperkosa? Apakah ada? Satu aja nggak jelas. Masa diperkosa ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan? Ayo. WCC, Aliansi Santri, yuk kapan kita diskusi yuk bareng yuk. Saya ingin membantah ya. Dulu yang ramai, Anda ini kan sebagai pelopor untuk menyuarakan ini ya. Yang Anda rasa ini adalah sebuah kezaliman ya terhadap seorang kaum Hawa ya. Ayo Aliansi Santri, WCC, kita kapan adakan talk show, kita diskusi ya. Anda silakan berargumen, saya akan membantah dari fakta-fakta persidangan saja. Anda harus bisa menjelaskan kepada publik gitu loh. Jangan semangatnya itu pertama saja gitu loh. Ketika sudah viral Anda memanfaatkan masyarakat Indonesia ya kan tentang aib ini, apalagi Anda ini kan Aliansi Santri ya, harusnya tahu ya sesuatu berita atau aib, Allah itu kan menutup aibmu nih ya kan. Tetapi Anda begitu gampangnya seperti nggak pernah nyantri kan, namanya kan Aliansi Santri kan. Jadi jangan, dalam Islam itu kan kita diberikan dedikasi untuk itu. Allah aja menutupi aibmu gitu. Ini kalau seandainya benar, ini adalah apa? Ghibah. Seandainya itu benar saja, namanya gibah loh. Anda menggibah, dosanya luar biasa, Masya Allah. Istighfar Anda. Kalau seandainya ini tidak benar, ini lebih fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan, saudaraku. Dosa Anda, wah Masya Allah. Westa. Apalagi ini Anda, opini Anda ini disalurkan kepada publik. Jutaan orang melihat. Andalah yang bertanggung jawab atas dosa-dosa jutaan manusia itu. Anda yang mengimami semua. Dosa zariah Anda semua. Dari Anda asal usulnya. Dari sebab musababnya adalah dari Anda semuanya. Yang sudah melakukan rentetan-rentetan fitnah ini. Kalau memang betul ini terjadi. Coba. Jadi fix saudaraku. Sudah terbongkar ya. Bahwa kasus ini sesungguhnya bukan kasus sesuai dengan dakwaan. Benar sesuai dengan BAP dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang menjerat ada 3 pasal, yaitu pemerkosaan, pencabulan ya, ada kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tidak. Karena apa? Kami berbicara begini karena ada apa? Fakta-fakta persidangan. Ada sayang-sayangan terhadap korban. Ada korban cinta-cintaan dan lain sebagainya. Wais, pokoknya ini sangat luar biasa. Masif dan terstruktur. Ini seandainya toh benar. Saudara MSAT mengakui pernah pacaran dengan orang tersebut. Kalau nggak mengakui, berarti yang suka siapa? Perempuannya saja. Kalau seandainya MSAT sudah punya istri, yang suka saja adalah perempuannya, maka bisa disebut sebagai pelakor, bukan pelapor harusnya. Harusnya yang menuntut ini harusnya istrinya MSAT. Karena perempuan ini jadi pelakor. Ya, bikin biang kisruh. Ya mungkin karena sudah ditumpangi oleh tamak-tamak ini ya. Ini sangat luar biasa masifnya. Ya. Ya paham sampai sini ya teman-teman ya. Paham ya. Ini memang jam segini saya baru bisa live. Sampai sini ya, sudah mengerti ya. Nanti bisa dibagikan teman-teman, di-share informasi ini karena ini memang betul-betul sangat kecil sekali. Ini dari pakar-pakar hukum juga harusnya bisa menyikapi dengan bijak bahwa kasus ini adalah bukan kasus murni yang namanya ada tempat kejadian pemerkosaan dan pencabulan. Ini hoax, ini bohong. Ini harus dibantah dulu. Tidak sesuai dengan dakwaan. Jangan karena pesanan akhirnya menjadi sebuah dakwaan.
Ya. Ayolah kita bikin talkshow atau apa. Kita diskusi lah dari WCC atau dari Aliansi Santri yang kemarin menyuarakan seperti apa. Ini yang bertanggung jawab siapa kalau model-model seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini enggak sesuai dengan dakwaan. Pak, kita ini mengacu kepada undang-undang. Ya, entah itu pidana, entah itu umum, entah itu perdata, entah apapun itu, kita ini negara-negara hukum. Ketika menjerat seseorang ini harus sesuai dengan hukum. Karena diamanahkan, jaksa diamanahkan, hakim diamanahkan, polisian juga diamanahkan untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut. Nah ini, apakah ini sudah sesuai dengan dakwaan? Ya dari dulu kan saya sudah bilang, saudara-saudaraku semuanya awas hati-hati. Karena apa? Saya pribadi pun pernah mengalami hal yang seperti ini. Berhubungan ada orang perempuan yang suka sama saya, tiba-tiba dia karena benci sama saya, dia nggak jadi saya nikahi, akhirnya penggorengan itu terjadi di mana-mana. Dia nangis-nangis, aku pernah ditiduri sama Arya. Bukan begitu ngomongnya, aku pernah di hotel sama Arya. Padahal dulu ketika saya waktu ada pengajian, ada tim-tim anggota saya ada 9. Di dalam hotel itu bareng-bareng ada 9 orang di VIP tersebut. Di dalam hotel. Tetapi dia ngomongnya itu, waduh kemana-mana, saya itu pernah di hotel sama. Akhirnya fakta-fakta itu saya sampaikan. Ini loh rekamannya, ini loh fotonya, ini loh. Karena apa mereka seperti itu? Karena tidak jadi dinikahi. Secara sederhananya begitu. Karena apa? Dia sakit hati. Ketika orang sudah sakit hati merasa, mungkin kalau merasa orang kadang-kadang berpikir kan, wah dinikahi sama Gus Ara itu nanti waduh pasti duitnya banyak, waduh nikah sama banyak fansnya, wah umpamanya kan begitu, wah seneng nih, waduh keinginan ini kan pasti ada nih orang yang mencintai gitu loh. Sama halnya apalagi ini kelasnya MSAT, waduh seorang pengusaha besar loh, punya pabrik rokok loh, punya hotel loh, punya perusahaan air minum dan lain sebagainya, aset-aset di luar sana. Apalagi dia adalah putra seorang tokoh. Sangat mengerikan makanya. Ya jadi ini bisa menjadi analisa kita semua, netizen-netizen pencari keadilan, bahwa fix sudah terbongkar motifnya. Mulai terbongkar nih motifnya nih apa nih kok dia melaporkan. Ternyata motifnya adalah karena sakit hati. Ketika nanti kita rantet, kita tarik lagi benang merahnya kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ini, beda lagi. Ini untuk korban sendiri ini loh. Jadi artinya fix ini tidak sesuai dengan yang namanya dakwaan. Isi itu loh yang diketik itu loh. Ini kan dasar hukumnya kan di sini. Kamu diperkosa, iya Pak, aku diperkosa Pak. Hilang masa depan saya Pak. Pak, mahkota saya Pak terampas Pak. Ternyata hoax, ternyata tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Coba. Ayo, saya tanya sama Anda sekarang yang bertanggung jawab siapa? Artinya berita ini adalah berita hoax, rekayasa. Dan ini belum dimintain keterangan ini si pihak terdakwa ini. Betul nggak pernah pacaran? Jok-jok dia nggak ngakui pacar. Kalau dia nggak mengakui seorang pacar si korban itu, berarti ini murni pelakor. Jadi kok film-film sinetron gitu loh bro. Film-film sinetron ini kan, waduh ya. Demi harta, demi jabatan, ya ingin menguasai perusahaannya. Kalau nikah sama putra kiai satu-satunya kok kayaknya enak gitu loh. Apapun akan ditempuh. Masa kita lupa kalau nonton sinetron kayak begitu. Kayak film Tersanjung ya. Episodenya lama sekali. Ini sidang ke-24. Saya sampaikan di sini berdasarkan fakta persidangan sidang ke-24. Anda yang belum tahu, silakan Anda searching di YouTube sidang MSAT ke-24. Anda bisa simak di situ pernyataan-pernyataan dari JPU maupun pernyataan-pernyataan dari PH-nya MSAT, Putra Kiai Jombang.
Nah, ini saudara-saudaraku, mudah-mudahan ya ini bisa membukakan opini atau analisa ini bisa sedikit mencerdaskan kita semuanya lah. Agar apa? Kita bisa stop untuk fitnah. Fitnah itu kejem bro, yakin. Apalagi kasus-kasus yang seperti ini, waduh, sangat-sangat dibenci sama Allah ya. Ini ada yang komentar dari Arya Penangsang. Pelakor diambil keperawanannya oleh MSAT apa kekasih dia dulu. Oh iya, ini lupa saya sampaikan. Fakta persidangan dari saksi-saksi, ya ada saksi ini datang ke persidangan nih. Dia menyampaikan bahwa sesungguhnya si pihak saksi korban ini sudah melakukan hubungan iwik jrot. Ini dari 2014. Bayang no, nek upama sing ngene bukan MSAT, tetapi yang harus bertanggung jawab MSAT. Lah kok panen? Karena saya tahu yang gini tuh, yang muda, orangnya masih muda, ya lebih dewasa MSAT lah. Yang begini ini inisialnya kalau tidak salah, ini fakta sidang ya. Kalau tidak salah itu GS. GS itulah yang begini dipacet, lokasinya dipacet. Begini nih. Loh masalah begini tangan saya lincah sekali. Begini deh. Coba ngeri nggak? Ini dari 2014 sudah begini nih perempuannya. Yang mengaku korbannya. Mosok sing ngeneke GS. Sing ngeneke GS. Sing ngeneke GS yang harus bertanggung jawab masa MSAT. Coba bayangno bro, upama kowe nenggok Doli ya ta? Doli tutup nih dia. Sunan Kuning apa nenggok JBL ya ta? Kowe ngene karo lonte. Wes. Bar kuwi terus lontene seneng karo kowe. Kowe dituntut karo lonte kon nikahi piye modar kowe. Padahal sing ngenekke lonte kuwi akeh, Bro. Ya ta? Bahaya ini makanya kayak begini Masya Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi dari siapa? Ini saya baca chat live. Ya udah itu ya, itu udah. Arif Channel, yang Wik itu mantan kekasihnya pelapor itu sendiri Gus? Yang Wik itu mantan kekasihnya pelapor itu sendiri. Yang Wik itu mantan kekasihnya pelapor itu sendiri. Saya. Yang Wik mantan pelapor kekasihnya. Oh iya, mantan. Iya. Dan beberapa GS, inisial GS yang pernah iwik sama si pihak saksi korban ini dari tahun 2014 itu, ini pun sudah memberikan kesaksian. Dan ada beberapa yang memberikan kesaksian memang seperti itu kejadiannya. Makanya saya itu sangat miris sekali, kok bisa ya? Ternyata kasus-kasus pada umumnya, sebetulnya kan kasus kayak begini banyak ya. Banyak sekali. Orang iwik-iwik sama orang lain, nikahnya sama orang lain, yo banyak seperti itu. Ada orang-orang yang merasa sakit hati tidak dinikahi sama orang-orang yang iwik-iwik waktu pacaran. Makanya kalau pacaran itu jangan berlebihan ya. Ini juga sama. Yang seperti ini, gimana ini? Nah ini, tetapi ini kok bisa meledus konsep-konsep seperti ini kok ya sekarang gitu loh. Padahal kasus kayak begitu tuh gak kurang-kurang loh. Oh itu sudah pada umumnya lah, banyak lah. Yang jadi masalah adalah MSAT itu mengakui tidak kalau dia itu adalah pernah pacaran sama si pelapor tersebut. Kalau enggak, pure, murni. Dia adalah seorang pelakor, bukan pelapor. Bukan orang pelapor, dia fix seorang pelakor. Lah, MSAT punya istri cantik, namanya Ning Sunah. Cantik bro, Masya Allah, wah kamu kalau tahu itu. Hah? Gus, asal lagi monggo. Hah? Ambotan. Nanti viral ini. YouTube. Fix itu bukan seorang pelapor. Sesungguhnya itu adalah seorang pelakor. Ngeri Gus, ngaku korban kok buka baju sendiri Gus, ngeri. Iya, buka baju sendiri, itu loh.
ditanya hakim saat persidangan. Waktu ditanya hakim, saudara saksi, dulu Anda waktu kejadian seperti apa? Dia cerita, saya buka kancing Pak. Alah. Lah posisi Anda di mana? Di atas apa di bawah? Di atas Pak. Lho iki piye to? Iki MSAT sing diperkosa, apa sing diperkosa iki? Si pelapor. Aku bingung makanya. Ini kalau versus saya, ini kasus tidak ada keterkaitan dengan namanya cabul. Pemerkosaan ini tidak ada. Fix ya, paham ya? Ini clear dulu yang ini dulu gitu loh. Bahwa yang namanya pemerkosaan, pencabulan ini tidak ada. Nah, pencabulan dan pemerkosaan tanda kutip adalah pemaksaan. Betul nggak? Pemaksaan birahi. Ini tidak ada pemaksaan birahi. Ada ya, ini pada umumnya kita melihat lah ya, secara universal ya. Ada yang orang suka sama suka ngelakuin begini. Aku yo tahu cangkemmu. Aku yo tahu kok anganamu yo cangkemmu yo rasa dijogo to ya Arya. Aku yo tahu. Lho aku yo aduh ngene iki yo tak omong ning kene iki lho. Jadi gak pantes. Tapi yo tahu aku. Banyak orang-orang begitu begini sama pacarnya ya kan. Ini kan urusannya urusan dosa gitu loh. Pertanggungjawaban antara suka dan tidak. Lah kalau sesama suka sama suka kan gak jadi masalah. Ini hanya masalah dosa, pertanggungjawaban terhadap Allah. Makanya sudah pernah melakukan tobat ya. Ini hanya pertanggungjawaban masalah dosa dan tidak. Hal-hal perzinahan seperti ini. Lah yang jadi masalah adalah hal-hal yang umum pada umumnya seperti ini nih, ini jadi masalah. Jadi dakwaan itu tuh nggak berarti buat saya. Oh ternyata benar ini adalah rekayasa. Jadi ya ini sebagai penutup saya sampaikan. Ini orang-orang hukum, orang-orang pinter ya. Mulai dari yang ngurusin sampai dengan nyampe ke persidangan. Ini orang-orang akhirnya ngurusi urusan-urusan pribadi orang. Anda ini yang saat ini ngurusin naik kasus-kasusnya kasus barisan sakit hati. BSH. Barisan sakit hati. Enggak hakimnya, enggak JPU-nya. Ini urusannya adalah urusan BSH. Barisan sakit hati. Bukan yang namanya ada pemerkosaan. Bukan yang namanya ada pencabulan. Karena pemerkosaan dan pencabulan adalah tidak dikehendaki oleh korban. Harusnya. Pemerkosaan dan pencabulan adalah hasrat yang dipaksakan oleh satu pihak. Hasrat yang dipaksakan oleh satu pihak kok. Waktu diperkosa kok korbannya kok di atas. Itu jadinya ngacengan. Bukan seperti itu. Ya. Masalah kelakuan itu podo wae Gus, aku juga ya melakukan tapi karo bojoku Gus. Jo munafik. Kowe wis tau kabeh asline. Cuman kan isin ngomong ngono. Aku ki wong bloko suto mau aku keceplosan, tapi rapopo. Enggak masalah. Saya itu kan orang ahli maksiat dan orang yang paling hina di dunia ini, jadi enggak masalah. Nek sing ngomong aku. Ya. Jadi begitu saudara-saudaraku, sebagai penutup saya sampaikan bahwa ini telah terbongkar. Melihat fakta dari fakta persidangan ke-24 dari apa yang disampaikan oleh JPU maupun apa yang disampaikan oleh PH-nya MSAT Putra Kiai Jombang bahwa fix motifnya adalah sakit hati. Tidak ada yang namanya dakwaan sakit hati nggak ada. Yang dimuat dalam dakwaan adalah pemerkosaan, pencabulan, fakta-fakta persidangan ternyata cinta-cintaan. Ngono wae. Nanti kita akan sambung lagi. Jangan lupa share semuanya. Untuk sebagai penutup yang terakhir ya, lupa saya. Untuk saudara-saudaraku yang dari WCC ataupun dari Aliansi Santri, yuk kita adakan diskusi yuk. Ya. Gimana? Saya nunggu balesan dari dulu sampai sekarang. Aku tuh pengen ada klarifikasi seperti apa dulu pelopor-pelopor nih, sang pelopor nih seperti ada nih dulu. Warakan, waduh, ya. Nomor saya ada di deskripsi. Ya, nomor WA ada di deskripsi, nanti WA saya. Ayo, kapan? Tempatnya akan saya siapkan. Akan saya sesuaikan, saya tak manut dawe panjenengan semua. Kapan waktunya, tempatnya pun akan saya siapkan eksklusif buat Anda. Ayo kita berdiskusi di situ. Ya, tidak ada yang namanya masa-masan, tidak ada. Enggak ada. Arya sendiri.
Ada yang namanya pengawal-pengawalan, kita ke orang biasa kok. Saya bukan presiden, saya bukan seperti Anda kemarin waktu dikawal pakai pelat merah. Bukan, saya mah sendiri. Wes pokoknya, wes manuto karo aku penak-penak. Ya, tak tunggu untuk konfirmasinya, untuk klarifikasinya, untuk diskusinya di nanti acara kita mau talk show ataupun podcast ataupun diskusi, ya kan. Bila perlu datangkan siapapun yang Anda mau, silakan datangkan. Boleh. Aku tak dewe. Yes, ngono Pak ya. Untuk teman-teman jangan lupa informasi ini di-share, bagikan biar rakyat Indonesia tahu, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua tentang kasus rekayasa MSAT Putra Kiai Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.